pagi Pak. Silakan Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Sehat. Pak, sehat. Semua warga sekolah sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah Pak, sehat semuanya. Oke, baiklah. Hari ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Iya Pak. Yang pertama, kita akan merefleksi. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan komitmen Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, yang pertama, apa yang masih menjadi kelemahan dari sekolah yang Ibu pimpin saat ini? Salah satunya Pak, kelemahan yang saya lihat di sekolah ini di UPT 950 ini, salah satunya itu ada di antara guru, memang ini ada guru muda, biasanya guru-guru muda ini yang masih belum begitu maksimal dalam menguasai kelas di dalam proses belajar. Ini salah satu memang kalau saya lihat sih pada dasarnya guru-guru yang lain sudah cukup baik Pak di sini. Cuman hanya ada 1-2 orang. Berarti pengelolaan kelas. Iya, dalam pengelolaan kelas, dalam mereka itu memberikan materi, dalam pengelolaan kelas yang mereka masuki, masih ada di antara guru-guru muda saya itu, guru kami di sini yang belum maksimal jadi di dalam menguasainya. Kalau berdasarkan rapat pendidikan, buku apa yang masih perlu kita benahi? Salah satunya yang perlu dibenahi tentang kemampuan guru, baik itu salah satunya dalam hal pedagogiknya, kan gitu. Karena sekarang ini yang saya lihat sarjana itu kan nggak jadi sarjana pendidikan Pak. Ini yang jadi kelemahan kita. Maaf kata, yang sarjana yang mengajar ini terkadang bukan dari jurusan keguruan pendidikan. Jadi kalau saya lihat, saya pantau di situ, itulah salah satu kelemahan. Berarti di kualitas pembelajarannya, gitu ya, basicnya, ilmu pedagogiknya agak lemah. Agak gitu, lemah. ya. Kalau Sehingga memang bukan jurusan dia dari berdampak kepada kualitas pembelajaran Iya. yang dialaminya. Iya. Baik. Kemudian yang menjadi kekuatan di sekolah yang dipimpin apa saja kekuatan? Kekuatan itu banyak di sini Pak, guru-guru yang memang sudah Dari jumlah kan iya, gitu kan? lebih banyak guru-guru itu yang mempunyai keinginan kemauan belajar yang lebih tinggi, menggali ilmu belajar itu tidak hanya mereka dapatkan dari istilahnya buku ataupun apa, tapi mereka dapat menggali itu dari berbagai hal seperti kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya yang dilaksanakan secara daring yang oleh baik dari kementerian, baik dari kabupaten ataupun provinsi yang terkait dalam hal bidang pendidikan. Itu diantaranya di sini guru-guru kita di sini cukup antusias untuk melakukan itu. Berarti mengikuti lah perkembangan dunia perubahan dunia pendidikan. Iya, benar. Ini cukup bagus, ini potensi yang luar biasa Bu ya. Artinya ini bisa kita pergunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Iya, itu. benar. Jadi apa saja upaya yang Ibu lakukan dan kekuatan itu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, khususnya pedagogika? Itu tadi Pak, cara saya mengatasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di UPT 950 ini, di antaranya saya tetap melibatkan guru-guru yang mempunyai potensi tadi dengan berbagi praktik baik, salah satunya. Kemudian tutor sebaya, teman sebaya, antara istilahnya teman sebaya ataupun yang senior dengan junior, saling mereka itu sharing, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik untuk dapat menutupi segala kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Jadi saling bagaimana kalau mereka itu sedang mengajar di kelas. Kadang sebelum saya masuk supervisi, sering itu guru-guru itu minta kepada senior, coba kalau saya mengajar di kelas sebelum supervisi ke kelas sekolah, gimana letak kekurangannya. Nah, inilah yang saya lihat, yang saya dapatkan di dalam hal menutupi, cara upaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sini. Guru-guru di sini sudah mampu melakukan berbagai praktik baik tadi dan tutor sebaya tadi. Dan selain itu juga kami kan ada kompel. Nah, itu tadi Pak, kompel itu melalui kompel itu juga kita sama-sama di situ saling istilahnya sharing, berbagi
apa kendala, apa masalah, bagaimana solusi di dalam Kombel itulah kita bicarakan. Berarti berbagi praktek baik dengan tutor sebaya itu sudah buat wadahnya kan gitu Iya, ya, benar-benar. dengan komunitas belajar. Iya. Berarti ini sudah ada jadwalnya Bu ya, Ada. pertemuan-pertemuan. Iya, benar. Ini cukup baik ini Bu. Jadwalnya itu kami buat di sini dalam sebulan 2 kali. Iya, iya. Oke, baik. Apakah program kerja atau rencana kerja itu ada nggak perubahan dari tahun lalu, tahun 2024 ke tahun 2025 ini? Ada nggak perubahan? Ada lah, jelas ada, pasti ada Pak. Ya kan, karena dengan program itu kan kita bisa melihat mana program itu yang sudah berjalan baik dan mana yang belum kita dapat lakukan dengan maksimal. Dari program yang sudah kita susun itu tentu pasti jelas Masuk ada. Kombel ini Bu Iya, ya. itu Itu jelas kalau tidak ada. dia berkelanjutan ada bahan evaluasi perbaikan-perbaikan. Iya, benar Pak. Iya. Agar lebih bisa maksimal Iya. kan gitu kan. Iya. Apalagi di efisiensi anggaran ini Bu ya kan Iya, gitu kan. benar-benar. Makanya kita lebih memaksimalkan komunitas-komunitas belajar Belajar. internal di sekolah Iya. itu saja Bu ya. Baik. Untuk program-program itu semua apakah Ibu sudah tuliskan di program kerja itu? Iya, saya sudah masukkan di dalam program-program kerja saya Pak, karena tanpa kita masukkan nanti kita tidak tahu untuk istilahnya melihat ke belakang mana program kerja yang memang sudah Ibaratnya berhasil. sebagai kontrol lah Bu Iya. ya, kan Iya. gitu kan ada acuan panduan Iya, benar. kan seperti itu. Iya. Artinya di bulan berapa kita lakukan, udah berlanjut atau enggak, Iya. berlaku atau enggak, gimana keadaannya kan Iya, gitu kan, benar. itulah fungsinya perencanaan itu. Iya. Oke, baik untuk program-program itu Bu, saya tahu pasti ada anggaran ya Bu. Iya, Apakah biasa. program-program ini juga sudah termasuk program prioritas ini sudah Ibu masukkan dalam rencana kerja anggaran sekolah? Memang di dalam program anggaran sekolah ada yang kita masukkan Pak, Iya. tapi tidak semuanya bisa tercover Program dari prioritas lah kan Iya. gitu Bu ya. tidak semuanya bisa tercover dari anggaran dana anggaran Iya, sekolah. iya. Nah, salah satunya selain kita masukkan di dalam anggaran sekolah, di sekolah kami ini juga Pak, kami melakukan istilahnya subsidi silang Iya. kan gitu. Subsidi silang itu salah satunya di sini guru-guru yang sertifikasi itu kan ada tunjangan sertifikasinya, Iya. kan begitu. Nah mereka dengan sukarela dengan kesadaran mengeluarkan sebagian, Menyisihkan ya, menyisihkan menyisihkan. sebagian daripada anggaran serta dana sertifikasi tunjangan mereka itu untuk kegiatan-kegiatan menunjang Peningkatan profesi mereka, kompetensi Oh. mereka di dalam hal ini. Jadi tidak hanya dianggarkan dari Iya. BOS, guru-guru yang sudah sertifikasi di sini ada sekitar 20 guru yang sudah sertifikasi itulah bisa membantu. Dan selain itu juga memang ada dari komite sekolah, orang tua gitu kan, ada yang peduli, yang mereka dengan ikhlas kadang-kadang memberikan bantuan walaupun bantuan itu belum semaksimal Iya. yang kita harapkan, tapi itu merupakan sebuah apresiasi Iya, iya. bagi orang tua untuk sekolah gitu. Jadi artinya memang kita perlu menggalang kekuatan-kekuatan, ada potensi-potensi yang Iya. ada kan gitu Iya. ya. Kalau kita hanya menganggarkan dana BOS itu memang terbatas Benar, kemampuan dan tidak bisa tercover semua. suatu yang revolusioner itu Ibu lakukan apabila guru mau menyisihkan Iya. uang Karena sertifikasinya memang kan kan gitu ya. kewajiban guru sertifikasi itu kan itu dana Salah itu satu salah ya, satunya untuk meningkatkan kompetensi mereka. profesionalismenya kan gitu dari orang tua kan Iya. gitu juga. Ini cukup tertarik. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan mendampingi bagaimana program-program ini bisa terlaksana dengan baik ya. Iya. Oke Bu, terima kasih saya Dengan cukup senang hati tertarik. Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan ya. Oke.